Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Senin hari libur tapi Mas Tulus tetap bikin video buat kalian, asik. Kenapa? Ya karena aku nggak mau kalian kangen gitu ya. Aku tuh nggak mau kalian sampai kangen terus kepikiran merindukan aku yang tampan ini. Astaghfirullahaladzim. Iki sing apa jenenge sing hujat weleh semakin hujat meneh. Selamat datang orang-orang baru. Selamat datang para penghujat-penghujat baru ya. Selamat datang di dunia Big Tulus Official. Semoga kalian semua sehat, murah rezekinya, lancar segala urusannya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Doa saya semoga kabar teman-teman di rumah selalu baik. Semoga kabar teman-teman di rumah dimurahkan segalanya, baik rezekinya, urusannya, usahanya laris, dan segala sesuatunya Allah jauhkan yang termasuk dalam kategori bala, atau mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala apapun, didekatkan dengan kebaikan, dan juga tentunya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal tentunya untuk yang baru pertama kali nonton, teman-teman yang sudah sering bolak-balik, yang baru atau yang lama, dan sudah subscribe. Terima kasih banyak ya. Yang belum mungkin berkenan atau mau subscribe, silakan pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawar ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Yang sudah nyawar atau ngasih super thanks terima kasih banyak. Yang sudah tulis-tulis absen juga terima kasih. Mohon maaf Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu. Pokoknya lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak ya. Kenapa Mas Tulus putuskan membahas ini? Karena ini lumayan banyak yang minta ya. Dan lumayan banyak yang share ke saya bahwa kecelakaan yang terjadi di Tawangmangu ini kejadiannya beberapa kali setelah kecelakaan-kecelakaan berikutnya. Dan meskipun tidak satu jalur ya teman-teman, tetapi kecelakaan di Tawangmangu ini kembali menelan korban jiwa. Jumlahnya ada 5 orang, 17 diantaranya seluruh penumpang termasuk dengan sopir, dan tentunya 5 diantaranya menjadi korban di balik musibah tersebut. Seperti apa ulasannya, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita perhatikan untuk melihat ini secara gamblang untuk kedepannya. Nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih luas ya. Kita akan lihat intuisi di balik musibah ini. Sebelumnya ini masih tanggal 19 teman-teman. Besok saya akan spill apakah rekening donasi kita sudah sampai di 3 juta.
2 juta sudah pasti lebih ya. Kalau 2 juta sudah pasti lebih. Apakah sampai di 3 juta, apakah sampai di 4 juta, atau bahkan sudah di 6 juta, besok kita akan kepoin sama-sama ya. Jadi teman-teman yang di rumah, clue dari saya saja sepertinya masih tipis ya. Per hari ini tadi sudah saya intip sedikit, masih tipis sekali. Jadi kayaknya kita masih butuh setengah lagi. Kita masih butuh separuh perjuangan untuk berdoa, untuk ngalap berkah sama teman-teman yang nonton video ini. Tapi nggak tahu, kita ikuti saja apa haknya Allah, apa kehendak Allah di balik nasi box kita. Tetap kita minta semoga Allah cukupkan, Allah izinkan ada, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, masih berkali-kali juga saya sampaikan, kalian kalau misalnya repot, Mas Tulus saya mau transfernya 1 kali transfer aja, nanti dipisahin sama Mas Tulus, boleh. Teman-teman misalnya mau ke BNI aja atau ke BRI aja boleh. Memang sengaja saya pisahkan supaya ndak rancu ya. Kalau BRI itu untuk sedekah nasi box minimal 12.000, kalau BNI itu tidak ada minimal maksimal. Sama-sama Tulus Rianto juga ya. Lalu kalau di BRI itu adanya di kolom deskripsi. Sedangkan kalau untuk BNI, Mas Tulus sematkan di komentar paling atas. Jadi kalau mau aku pengen bantu sedekah bumi, pencet komentar, aku pengen bantu nasi box, pencet deskripsi. Jadi sama. Lalu aku pengen dua-duanya tapi pakai 1 aja ya. Boleh. Yang penting nanti konfirmasi. Mas Tulus saya transfer 100, yang 50 masukin ke nasi box, yang 50 masukin sedekah bumi ya. Seperti itu nggih teman-teman, oke? Paham ya? Terima kasih banyak matur sembah nuwun yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi tanpa terkecuali, terima kasih banyak. Mas Tulus doakan semoga sedekahnya jenengan diberkahi sama Allah, Allah berkahi usaha, keluarga, dan umurnya, amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar juga dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah, amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Lalu apapun hajatnya, apapun tujuannya, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang kita tuju. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun ya teman-teman. Sik guys, tak rotok tak gede gesek anu nih mike. Perasaanku agak kecil gitu ya. Oke, ini sudah gedean dikit. Oke, teman-teman yang masih mau pesan minyak bidara, stoknya masih belum bergeser, masih di angka 13 ya. Kalian yang mau pesan silakan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, kemudian pesannya berapa, WhatsAppnya ke 0857 di deskripsi. Oke, nomor HP dan juga nama harus jelas, kemudian nomor HP-nya kalau bisa terkoneksi dengan WhatsApp atau yang pasti bisa dihubungi nomor HP-nya. Oke? Terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga segera sampai. Tentunya saya doakan semoga minyaknya manfaat jadi obat. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Oke, ya. Ada sebuah kejadian yang terjadi di wilayah Tawangmangu, tepatnya di Jalan Magetan menuju ke Tawangmangu ya. Ada sebuah kendaraan yang menuju dari Bojonegoro yang katanya akan berwisata ke daerah Tawangmangu, Karanganyar, dan ternyata mengalami kecelakaan disebabkan sementara waktu dugaannya karena rem yang tidak berfungsi ya. Di Jalanan Magetan Tawangmangu, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, dan sudah jatuh tertimpa tangga. Intinya seperti itu. Karena yang saya dengar teman-teman, kecelakaan ini jatuh dari bawah menuju ke dari atas menuju ke bawah, kemudian nabrak tembok pembatas, kemudian beberapa korban diantaranya beberapa penumpang katanya sampai terjatuh ke jurang. Kalau mobilnya yang aku perhatikan di video sepertinya masih di pinggir jurang, sedangkan ada beberapa penumpang yang jatuh ke bawah ya. Dan akibat kejadian tersebut ada 5 diantaranya, 1 anak kecil katanya, yaitu menjadi korban di balik musibah tersebut. Dan antara yang sehat atau yang sakit parah ada beberapa diantaranya, dan 15 diantaranya termasuk sopir dikabarkan juga mengalami luka-luka dan sedang dirawat ya untuk saat ini. Dan kejadian tersebut diperkirakan karena sementara ya dugaannya karena remblong. Dan
Kepolisian juga masih menyampaikan atau sedang melakukan penyelidikan apakah memang ini kesalahan dari sopir atau memang kendaraannya sebetulnya memang kurang layak digunakan atau memang betul-betul karena remblong. Memang betul teman-teman. Yang saya pernah bercerita, saya cari hotel yang saya waktu tur dari Jakarta menuju ke Bali itu, saya pernah naik ke tanjak-tanjakan di arah menuju ke Candi Cetho. Dan jalannya memang nauzubillah min dzalik. Jadi sebelum sampai tempat kita putuskan turun lagi karena sepi, gelap, kemudian kanan kiri kita tuh jurang. Itu pernah aku ngalamin ke daerah Tawangmangu dan memang lokasinya atau tempatnya itu indah sekali. Kalau di Jakarta bisa dibilang itu tuh di puncak ya. Karena dia semacam naik gunung gitu, udaranya dingin, cuma memang jalannya lumayan ekstrim. Dan dari beberapa yang disampaikan, ada beberapa kemungkinan. Salah satunya remnya blong. Astagfirullahaladzim. Salah satunya remnya blong. Yang kedua, muatannya katanya terlalu over. Katanya ya. Nanti pasti pihak kepolisian yang akan mengusut ini, kemudian dicari penyebabnya apa. Lalu ada yang bilang juga bahwa di perjalanan mobilnya rasanya agak kurang enak. Memang mobilnya tidak sesuai dengan prosedur, artinya ada sesuatu yang salah dengan kendaraannya. Apakah ini juga rasanya menurut saya ya harus diperiksa apakah ini travel atau pemilik kendaraan. Kenapa kalau tahu kurang bagus masih dioperasikan juga, atau memang kendaraannya itu sebenarnya sehat tetapi kemungkinan kontur jalan yang ada di Tawangmangu ini kan nonjol belok, bener-bener teman-teman sujud bisa belok gitu. Memang sih jalannya agak sulit dan ada dugaan juga kalau sopirnya katanya ugal-ugalan atau terlalu cepat. Apa sih namanya, speedometernya itu loh. Maksudnya terlalu cepat mengendarai. Jadi intinya ugal-ugalan dan dia mungkin lupa bahwa ya mungkin tidak berpengalaman juga di daerah tersebut atau seperti apa. I don't know, ini hanya spekulasi ya. Saya tidak mengarahkan atau tidak menuduh, tapi ini spekulasi. Sampai pada masanya ada turunan dan ternyata para penumpang menyampaikan ada beberapa bau kampas rem yang gosong. Ada bau gosong di situ karena ternyata remnya tidak berfungsi atau kemungkinan karena remblong. Dari kejadian turunan tersebut kemudian nabrak ke ke pinggiran pagar pembatas dan ternyata ada beberapa anggota penumpang tersebut yang terjatuh ke jurang. Karena memang itu semacam dinding jebret. Ya emang Tawangmangu itu indahnya luar biasa ternyata. Aku juga datang ke sana pas malam hari ya. Jadi nggak ngelihat kecantikan dari wilayah itu. Tapi setelah aku ngelihat beberapa video, tempat yang aku datangi ternyata namanya Tawangmangu, ternyata Karanganyar. Aku melihat video di siang hari, aku malah sekarang kadang-kadang kepikiran kayaknya seru deh ke Tawangmangu, ke Telaga Sarangan ya kan. Terus ke Tawangmangu, ke Candi Cetho, itu tempatnya ternyata indah banget kalau siang hari. Jadi sedikit mengerikan kalau di malam hari karena nggak ada lampu, jalannya juga susah menurut saya ya, karena saya baru pertama kali ke sana. Cuma di siang hari ternyata Masya Allah tabarakallah, pemandangannya luar biasa ya. Dan kembali menjadi patokan, menjadi sebuah benturan bagi kita karena di tempat tersebut akhirnya terjadi sebuah kecelakaan. Dan memang kontur jalan seperti ini juga sudah dipastikan menjadi daerah yang rawan kecelakaan ya. Makanya kalau selip dikit kita masuk jurang ya udah selamat malam, apalagi kalau kendaraannya nggak support. Terus kalau misalnya sampai keberatan penumpang atau tidak sesuai dengan muatan, ini juga ya nanti mudah-mudahan pihak kepolisian bisa segera mengusut kemudian mencari jalan tengahnya sebenarnya yang salah siapa, apakah memang kendaraan yang nggak layak atau mungkin nauzubillah min dzalik sopirnya menggunakan narkoba atau apa, kan kita nggak tahu ya. Nanti pasti akan dirilis oleh pihak kepolisian. Sampai hari ini sih tadi aku cek berita terakhir belum ada rilis resmi bahwa kenapa, sebabnya apa, karena masih dilakukan penyelidikan sampai sekarang ya. Doanya semoga yang menjadi korban meninggal ditempatkan di sisi Allah yang paling indah, diampuni segala dosanya, amin. Dan yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan ya, karena tujuannya kan niatnya di Bojonegoro menuju ke Tawangmangu tuh mau wisata, mau bahagia. Ternyata Allah malah ngasih air mata lewat bahagianya tadi. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan gak ada yang ngalamin lagi.
Mudah-mudahan musibahnya hanya terjadi ini sekali saja di Tawangmangu, nggak ada lagi. Lain kali kalau mau wisata juga gunakan armada yang bagus. Semoga kita selamat berangkat sampai pulangnya. Amin. Nah, kalau dibaca melalui intuisi ini hal pertama yang saya perhatikan ya teman-teman. Jadi Tawangmangu itu selain kontur jalannya memang ini ada teman yang langsung DM aku, Mas Tulus. Tempat itu tuh lumayan sering ada kecelakaan karena memang kontur jalannya atau posisi jalannya memang sangat rawan, turunannya lumayan tajam sehingga lumayan sering terjadi kecelakaan dan mungkin ini yang terbesar atau pernah ada yang terbesar tapi tidak terdata atau seperti apa. Cuma memang kalau teman-teman nanya angker atau tidak, secara jujur ya, saya dulu lewat situ di malam hari dan memang ya bukan karena angkernya, bukan karena apa-apa, karena jalannya. Dan aku jujur ya teman-teman, waktu aku berjalan menuju ke Candi Cetro yang aku diarahkan ke hotelku yang aku nggak tahu itu hotel bener ada atau enggak. Dan itu tuh aku melihat hawanya memang nggak terlalu buruk. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa Tawangmangu itu banyak energi negatif kah Mas Tulus? Atau jalannya angker kah? Atau jalannya ini? Jujur kalau angker ya angkernya karena angker kanan kirinya tuh jurang. Itu udah angker dong ya. Selip dikit pindah negara gitu. Pindah negara, pindah alam malah bukan pindah negara lagi. Jadi angkernya karena itu. Jujur ya, kalau aku secara jujur energi yang aku rasakan ketika aku pernah ke Tawangmangu sekali dan aku salah jalan itu, beberapa di antaranya memang ada yang negatif, tapi lebih cenderung ke positif ya. Aku nggak tahu apakah tempat itu memang digunakan sebagai tempat bertapa pada masa lalunya atau tempat duduk atau apa, tapi Tawangmangu menurut aku energinya bagus sih, energinya positif. Dan ya setiap tempat pasti ada negatif positif. Cuman kalau misalnya ini diprakarsai karena sesuatu yang nakal di situ, aku agak kurang setuju dengan itu. Karena menurut aku ya, bahkan aku aja waktu ke situ pertama kali yang aku nggak tahu mereka itu siapa, yang aku tahu cuman ngelihat orang manggul apa kayak jenenge gamelan, sindennya ada, dalangnya jalan naik kuda. Itu tuh di Tawangmangu waktu aku masuk Karanganyar tuh aku melihat itu. Mereka naik gunung terus aku kayak diarahin ke sana ke sini. Itu tuh nggak, walaupun agak merinding tapi tidak menakutkan. Jadi secara garis besar kalau kalian bilang tempatnya angker gini-gini, mungkin ada titik-titik tertentu yang angker. Cuma secara garis besar energi yang di Tawangmangu tuh energi indah banget loh. Energi yang enak di badan, nggak menakutkan dan tidak tidak terasa bahwa itu tuh energi yang kurang baik menurut saya pribadi ya teman-teman, maaf. Jadi kalau di tempat itu tadi, di tempat sudut itu, jadi kalau kalian bertanya dari video, dari foto-foto yang saya baca, yang saya lihat di internet, saya melihat memang ada sebuah titik tertentu tapi itu kecil sekali. Jadi kalau misalnya ini diprakarsai oleh jin atau campur tangan mereka, aku jawab ada, tapi kecil sekali. Karena dari lokasi yang aku baca, dari lokasi yang aku lihat, jujur aku dulu pernah lewat situ sama Suwardi. Cuman aku memperhatikan lagi, oh iya ini jalan yang pernah kita lewati dulu. Dan pada waktu itu, pada saat aku melihat video atau foto-foto yang beredar di internet, aku melihat memang ada sudut sedikit, tapi sudut kecil saja, tidak besar. Sehingga kalau di situ ada semacam perkampungan, tapi menurut aku itu harusnya jangan dijadikan tersangka ya. Jadi kalau misalnya aku melihat, kalau kalian bilang tempatnya angker misalnya, aku melihat sudutnya tuh ada sudut kecil di mana mereka tinggal di situ. Tapi kayaknya secara garis besar kemungkinan ada, tapi kecil sekali kemungkinan kalau itu memang diprakarsai atau dicampur tangani oleh dalam tanda kutip bangsa jin. Jadi aku bilang di sini memang kontur jalannya, memang kendaraannya, memang mungkin melebihi batas dan seterusnya. Kita cari tahu nanti human errornya di situ ya. Nah, terlepas apakah memang tempat itu memang rawan atau angker atau apapun lah itu, kita melihat intuisi di angka 17 di sini karena terjadinya tanggal di angka 17 ya. Potensi berikutnya juga saya masih melihat ada yang lumayan besar di sini, hati-hati. Dan sayang sekali jangka intuisinya itu pendek. Jadi kalau kalian sadari ya, beberapa kecelakaan yang terjadi belakangan, setelah kejadian yang ada rombongan takziah yang di Purworejo Magelang itu tuh banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di Pulau Jawa terus kan. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu tuh lumayan sering
kejadian-kejadian serupa. Kenapa? Karena sama dengan hal yang sekarang yang saya baca. Astagfirullahaladzim. Udah mau ngabisin batuknya, guys. Alhamdulillah aku dikasih obat ya. Dikasih jamu, minuman herbal. Dan alhamdulillah sih udah nggak batuk kalau malam. Cuma masih sedikit nanggung. Kayaknya masih ada sisa gitu loh. Belum habis total. Nah, kembali ke yang saya hitung ya. Kalau melihat intuisi itu pendek. Jadi kalau misalnya... Apalagi hari ini pun tadi malam kita udah hitung ya. Saya sudah hitung juga kalau hari ini tuh ada potensi kecelakaan dengan skala yang lumayan besar selain cuaca ekstrim. Jadi perlu tingkatkan kewaspadaan pastinya. Kalau misalnya hari ini tuh ada pengulangan dari kemarin yang tanggal 17, hari ini tuh sangat mungkin. Jadi intuisinya pendek. Alhamdulillah menurut saya intuisinya pendek meskipun skalanya besar. Jadi mungkin juga pendek di sini bisa kita artikan secara waktu bisa pendek, tidak panjang ya, tidak akan memanjang untuk intuisinya. Kemudian pendek di sini bisa berarti juga untuk jaraknya. Jadi di lokasi tersebut atau di lokasi yang kemarin-kemarin pernah ada kejadian, salah satunya yang di Tawangmangu ini, kemungkinan akan ada pengulangannya dalam waktu dekat, malah dalam waktu dekat kalau di hitungan saya akan ada pengulangan dengan skala yang justru lebih besar. Alhamdulillahnya tuh kalau gambarannya nih misalnya kita gambarkan secara jangka pendek, memang besar, lebih besar daripada sebelumnya. Jadi mungkin kalau ada kecelakaan lagi, entah di Tawangmangu atau sekitar Jawa, bisa jadi mungkin korbannya lebih daripada 5 misalnya. Kemudian secara garis pendek. Cuman kalau garis panjang itu tuh kayak ada kemungkinan itu makin panjang dan makin kecil. Sehingga kalau dari hitungan saya justru bisa dibilang alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada lagi untuk jangka pendek setelah kejadian ini ada musibah lagi, tapi jangan. Tapi secara garis besar ini ada sesuatu yang memanjang kemudian mengecil. Nah, dari beberapa intuisi yang saya baca, selain kecelakaan yang sama atau kecelakaan juga dengan skala yang lebih besar, skala panjang, di sini juga muncul lagi, ini yang agak mengerikan ya. 17 itu ada tanah yang memiliki maksud, ada tanah yang sengaja mengingatkan, ada tanah yang sengaja mengirimkan pesan. Jadi ada pesan yang disampaikan tanah tersebut untuk mengingatkan, dan ini juga salah satu simbol musibahnya. Jadi nauzubillah min zalik, musibah yang berhubungan dengan tanah tadi saya sebutkan, di antara yang paling menonjol adalah kecelakaan juga, dan di sini masih ada simbol-simbol tanah longsor, banjir bandang yang berhubungan dengan tanah, kemudian tanah bergerak, gempa, dan seterusnya. Dan hari ini di tanggal 19 ini, saya melihat ada potensi-potensi itu semuanya ada. 17, 18, 19 potensi itu semua ada. Jadi kalau misalnya, tapi di sini tuh wujudnya kayak wujud kemarahan gitu loh teman-teman, kayak wujud pesan yang disampaikan tanah itu kepada kita. Jadi mungkin ada yang nggak beres dengan lokasi itu, misalnya kayak lu mengeksploitasi tanah tuh seenak udah lu aja ya, kemudian semau lu aja, lu gali terus-terusan itu tanahnya, tapi tidak lu jaga, kemudian alamnya marah. Nah, jadi kemarahan yang terjadi di angka 17 yang saya baca ini justru menjadi pengingat buat kita bahwa oke, gue juga bisa marah gitu loh. Alam juga bisa mengingatkan kita. Nah, elemen tanah ini lumayan kuat ya. Dan agak cukup mengerikan menurut saya, nauzubillah min zalik, kalau sampai ada banjir besar atau longsor atau tanah yang sampai menelan korban di sini. Karena jumlahnya juga tidak sedikit ya. Jumlahnya akan banyak dan lumayan gaduh. Jadi kalau yang aku pikir yang ada tempat-tempat berhubungan dengan tambang, ada berhubungan dengan penggalian-penggalian ilegal atau yang memang legal sekalipun, tetapi kalau tidak dijaga di sini harus waspada ya. Entah itu tambang timah, tambang emas, batu bara dan segala macam, aku minta untuk lebih hati-hati karena ini muncul di angka 17 yang saya baca di balik kejadian yang terjadi di Tawangmangu ini. Jadi ini sebuah peringatan sebetulnya yang muncul di angka 17 meskipun jangkanya tidak panjang. Jadi kalau misalnya terjadi jangkanya pendek, sayangnya itu satu, terjadinya dengan skala yang lebih besar, bisa besar banget, bisa menghebohkan, bisa korbannya juga cukup banyak sehingga akan ada peningkatan korban tapi dalam waktu dekat. Cuman untuk dalam waktu baiknya adalah intuisinya itu ketika jangka panjang dia akan menipis, dia akan mengecil, dia akan putus sehingga kalau ada lagi kejadian berikutnya mungkin ya kecelakaan sama tapi dengan korban yang sedikit atau bahkan korbannya cuma luka-luka tidak meninggal misalnya. Ini salah satu
yang muncul di balik intuisi yang saya baca di angka 17. Kemudian masih ada satu poin cuaca yang sedikit kurang baik di sini. Jadi saya juga sudah mengingatkan di video tadi malam terkait dengan hari ini ada potensi-potensi yang saya baca. Mudah-mudahan saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dihindarkan dari itu. Amin. Dan mudah-mudahan yang saya baca untuk yang buruk-buruk di sini jangan sampai terjadi. Dan satu lagi, jangan membuat kalian untuk tidak ingin atau jadi malas datang ke Tawangmangu. Karena jujur dari kejadian yang malam itu saya pernah tersesat di sana, saya seperti memiliki sesuatu yang memang saya pengen ke sana, tapi belum sampai sekarang masih belum terrealisasi. Nanti ketika ada rezeki mungkin, karena saya sudah punya beberapa tempat yang ingin saya kunjungi, cuman untuk saat ini masih belum terrealisasi. Seperti itu ya. Oke, sepertinya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan atau yang bisa Mas Tulus baca di balik intuisi di balik kecelakaan di Tawangmangu ya. Mudah-mudahan sekali lagi kejadian serupa tidak terjadi lagi. Aku tidak melarang teman-teman untuk berwisata dan seterusnya, cuman please banget kalau mau berwisata gunakan travel agent atau agen travel yang betul-betul terpercaya, kemudian menggunakan armada yang betul-betul sangat fit armadanya, dan tentunya mereka juga bisa melakukan pengecekan berkala dan memiliki regulasi yang bagus. Artinya mohon maaf, bukan berarti saya mau ngecek yang murah atau apa, enggak. Syukur-syukur kalau murah regulasinya bagus, kendaraannya bagus, daripada kita nyari murah terus sopirnya ugal-ugalan, tidak dites urin, ternyata maaf menggunakan narkoba, kemudian juga ternyata kendaraannya tidak sesuai, nauzubillah min zalik. Jadi harus lebih aware lagi ya. Tujuan kita kan mau ngilangin stres ya. Tujuan kita kan mau bersyukur sama Allah untuk mendatangi ke keindahan-keindahan yang Allah ciptakan. Jadi jangan sampai jadi musibah buat kita. Seperti itu aja pesan Mas Tulus. Semoga manfaat doanya. Semoga saya dan juga teman-teman kalau ada niat jalan mau kemana saja, Allah berikan keselamatan berangkat sampai pulangnya. Amin ya Allah. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkatan bersama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang saat ini sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Amin ya Allah. Kalian yang sedang mau jual aset, warisan dan seterusnya semoga segera terjual. Amin. Yang sedang punya hajat di sini mungkin hajatnya pengen punya jodoh, pengen punya momongan, pengen punya kendaraan, pengen punya usaha, pengen punya rumah. Amin ya Allah. Semoga hajat kita segera Allah kabul. Amin. Kalian-kalian yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Kadang saya baca komentar teman-teman bilang begini, emang Jumatmu berkah itu sudah pasti berkah? Emang doamu tuh bakal dikabul sama Allah? I don't care soal itu. Yang terpenting berbuat baik dengan berbagi, berbuat baik dengan mendoakan yang baik. Menurut saya itu sebuah perbuatan yang dalam tanda kutip baik versi saya. Terkait diterima sedekahnya, berkah atau tidak, diterima doanya atau tidak, dikabul atau tidak, itu urusannya Gusti Allah. Jadi kalau jenengan tanya seperti itu, kayaknya jenengan tanyanya sama Allah, jangan tanya sama saya ya. Sehat berkah buat kita semua. Mas Tulus pamit undur ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ada pesan menok ya di akhir video ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.